Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya optimal untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah SWT dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya yang optimal Allah berkenan dengan kita kekuatan dengan taufiknya, sehingga ke depan kita bisa hidup dalam bimbingan Allah hingga nanti Allah wafatkan kita semuanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 27 dari bulan Sya'ban, yang berarti tinggal 2 hari ke depan atau 3 hari maksimal kita akan kedatangan bulan yang tentunya sangat rindukan hadirannya, bulan sangat istimewa, ya bulan Ramadan. Bulan Ramadan istimewanya terlalu amat banyak yang tidak pernah diberikan di bulan yang lain. Yang di antara itu yang menyangkut dengan hidupan kita adalah bulan ini adalah bulan ibadah. Artinya hampir semua ibadah itu ada Ramadan, kecuali mungkin haji dan kurban. Tapi ibadah Ramadan itu semuanya bernilai jauh lebih tinggi, lebih baik daripada saat kita lakukan di Ramadan. Bahkan sunnah ibadah Ramadan bisa mengalahkan yang wajib. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi mengatakan tentang umrah sunnah, mengatakan umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah Ramadan nilai sama haji bersama, bukan haji biasa. Sama, infak Ramadan jauh lebih baik dari infak yang di Ramadan. Maka Ibnu Abbas menjelaskan bagaimana Rasul infak Ramadan. Dalam hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwatan nasi bil khairi wa kana ajwata ma yakunu fi Ramadan. Ada Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan. Ketika Ramadan tiba maka memuncak dermawan sehingga digambarkan bagaikan angin berkencang karena nilainya nyepi. Namun ibadah istimewa Ramadan itu tentunya baru akan mendatangkan pahala istimewa kalau ibadah itu kita lakukan berdasarkan ilmu. Dan dalam Islam, ilmu harus mendahului ibadah, bukan sebaliknya, atau bukan ilmu sambil beribadah. Karena itulah ayat turun pertama kepada Nabi adalah ayat untuk berilmu. Iqra, baru 12 kemudian diwajibkan ibadah sholat. Nah, ibadah yang khas, yang teristimewa Ramadan itu adalah puasa. Sehingga bulan ini juga disebut bulan puasa seharusnya. Nah, puasa juga ibadah. Dia ibadah yang tidak ada tandingnya pahalanya, dengan ibadah apa saja. Dalam sebuah hadis riwayat Nasi, ada seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili pernah minta nasihat Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Perintahkan aku ya Nabi satu ibadah saja, yang dengan ibadah itu aku akan dapat manfaat banyak, pahala besar. Maka Nabi berusaha kepadanya, alaika bisawmi fa innahu la idlalah. Puasalah Anda, karena puasa tidak ada tandingnya pahalanya. Dan pahala itu diterangkan Nabi hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi, di mana Allah berfirman,
kullu amali bini Adam lahu. Setiap amal ibadah hamba itu baginya. Di antara maksudnya adalah dia sudah bisa menghitung berapa kira-kira pahalanya. Berapa pahalanya? Disebutkan lanjutnya, kullu hasanatin tudha'afu bi asyri amthaliya ila sab'i madan. Karena setiap kebaikannya akan lipat gandakan pahalanya. 10 maksimal 700 kali lipat saja. Kata Allah lanjutnya, illa sauma fa innahu li wa ana. Kecuali puasa saja, maka itu bagi dan aku sendiri akan memberikan pahala. Dengan pahala tidak ada ukuran banyak, terbanyak. Namun sekali lagi puasa kita itu akan mendatangkan pahala besar kalau puasa kita berikan ilmu dan tuntunan Nabi SAW. Dan secara global puasa yang benar itu adalah puasa yang total, bukan yang parsial. Artinya puasa itu bukan saja menahan syahwat makan, syahwat minum, syahwat libido, tapi dengan menahan semua syahwat anggota badan kita. Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan, seorang yang puasanya hanya tidak makan tapi syahwat lisan enggak terkendali, tidak bernilai. Allah enggak mengirukan puasanya. Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi walaysa lillahu hajjatun min ayyada amasyara. Orang kalau puasa tetapi lisannya masih suka berdusta, berkata-kata yang jahil, maka Allah enggak memberikan puasanya, enggak ada gunanya. Sehingga puasa yang benar itu kata Nabi hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, asyamu junnatun, puasa itu perisai. Wa idza kana yaumu, kalau kalian di hari puasa, pesan Nabi, fala yarfuth, jangan pernah berkata kotor, wala yashab, jangan pernah membuat gaduh, wa insa bawahadun, kalau ada yang mencacinya, mencelanya, au qatalahu, atau mengajaknya bertikai, hendaknya mengatakan innimru'un shaim, aku puasa ini. Artinya dengan puasa aku tidak mau berkata kotor, membuat gaduh, mencaci, merusak. Itu puasa yang benar. Nah, yang kedua ibadah yang juga istimewa Ramadan ini adalah menghidupkan malam dengan sholat. Qiyam Ramadan, kalau bahasa kita sholat tarawih. Ini sholat terbaik setelah sholat fardu. Kalau tahajud di Ramadan itu sholat terbaik, sholat tarawih lebih baik dari tahajud. Karena itu Nabi khusus untuk sholat ini mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat di malam Ramadan didasarkan atas iman dan semata-mata niatnya ingin ridha Allah, maka akan menjadi penghapus dosa. Namun sama, sholat ini ada caranya khusus, caranya sunnah, yaitu sunnahnya berjamaah. Beda dengan tahajud biasa, nggak sunnah, mubah. Karena mubah nggak boleh terus-terus, arah sunnah berjamaah. Kenapa Nabi mencontohkan dan diabadikan oleh Khalifah Umar dan Nabi pesan kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khalifah setelahku. Dan ketika kita berjamaah, sunnahnya adalah bareng imam hingga selesai. Hadisnya Tirmidzi sahih dan mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai bareng dengannya, akan terus dibaginya pahala bagaikan salat sama langsung untuk. Karena itu kalau kita ingin salat tarawih dengan jumlah tertentu 11 misalnya, pastikan milih masjid yang 11 agar enggak motong. Sama kalau ingin bertiga silahkan, tapi milih masjid yang 2 agar bareng imam hingga tuntas, sehingga Allah benar pahala penuh sesuai yang dijanjikan Allah dalam hadis Nabi SAW, man qama ramadhana ma'al imam hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamul lail. Ibadah yang ketiga jemaah sekalian yang harus mesti kita tingkatkan adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kita akan tingkatkan karena interaksi bukan Ramadan, tapi Ramadan ditingkatkan. Kenapa Nabi menyatakan bahwa beliau bersabda, setiap Ramadan tiba, Jibril alaihissalam senantiasa mendatangimu kadang 2 hari untuk
mengkaji ulang Quran. Kenapa Quran itu adalah kitab yang menjadi kitab penyempurna semua kitab, yang menjadi panduan hidup kita ya. Dan siapapun dengan Al-Quran maka akan menjadi orang baik. Karena itu kita tahu malam Quran diturunkan adalah malam terbaik, Lailatul Qadar. Bulan Quran diturunkan bulan terbaik, Ramadan. Malaikat yang membawa Quran turun terbaik, Jibril. Dan manusia yang kepadanya Al-Quran adalah manusia terbaik, Muhammad. Maka kalau ingin jadi baik, pastikan dekat Al-Quran. Dan Quran itu penuh barokah. Allah sampaikan surat 38 ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Quran ini kamu turunkan ulama penuh barokah, semua barokah. Belajarnya barokah, membacanya barokah, mengkajinya adalah penuh barokah. Itu Quran. Kemudian jamaah sekalian, ketika nanti Allah berkenan dengan kita umur panjang hingga berjumpa dengan Ramadan, itulah puncak ibadah Ramadan. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Nilai amal itu ada di akhirnya. Maka Nabi kalau di akhir Ramadan sudah langsung meninggalkan semua dunianya, khusus untuk ibadah murni kepada Allah berbentuk i'tikaf. I'tikaf itu menetap di masjid dalam rangka untuk menyendiri dengan Allah, ibadahnya personal bukan komunal lagi, dan meninggalkan semua dunia. Dan itulah Nabi yang lakukan sejak beliau hijrah hingga beliau wafat. Maka ada seungkapan seorang ulama besar, Imam Zuhri, mengatakan ajaban li amrinas tarakul i'tikaf. Sungguh mengherankan umat sekarang ini, bagian mereka meninggalkan i'tikaf. Bahkan Nabi nggak meninggalkan sampai beliau mati. Bahkan kalau beliau wafat, istrinya pun i'tikaf untuk menghidupkan sunnah yang Nabi nggak pernah meninggalkan sampai wafat itu. Jemaah sekalian, tentunya semuanya perlu upaya kita, perlu tekad yang kuat, dan perlu dukungan Allah. Maka marilah kita nanti doa, berupaya, bertekad agar Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk bisa menggapai semua kebaikan yang Allah sediakan Ramadan dengan mengupayakan dengan optimal melakukan semua ibadah itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayat wa dzikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du wa ya ibadallah, usikum wa iyya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, dalam satu hadisnya Nabi menjelaskan ada satu hal yang mestinya kita lakukan bersama, yaitu namanya muhasabah, evaluasi diri, introspeksi. Ini menjadi penting karena dengan itu saja kita bisa melihat di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita untuk kita sempurnakan dalam upaya kita untuk meraih ibadah kita yang mendatang. Bahkan Nabi menjadikan ini menjadi satu parameter untuk menjadikan seorang muslim. Dalam hadisnya bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atama nafsahu hawaha wa tamanna al-amin. Orang cerdik adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan berbuat untuk menghadapi hari kiamat nanti. Dan orang lemah adalah orang yang hanya senantiasa mengikuti inginan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan, tidak melakukan apa-apa. Masyaallah, selanjutnya adalah kita tundukkan diri kita kepada Allah Ta'ala untuk mengakui segala khilaf kita
kekurangan kita pun mohon agar Allah berkenan untuk mengampuni segala kita dan menyempurnakan kekurangan kita dan memberikan kekuatan. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang Allah berikan kita akan mampu menjalankan semua ibadah sesuai Allah perintahkan, sehingga akhirnya kita Allah kumpulkan, masukkan bergolongan hamba-hambanya yang pantas untuk hak bahagia hidup di akhirat berkat kekuatan Allah kepada kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bawa alaina. Allahumma ja'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana wa sur sahimata qulubina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.